Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Raja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita di tafsir surat Saba, dan insyaallah ini pertemuan terakhir dari tafsir surat Saba. Semoga Allah mudahkan ya. Kita lanjut pada ayat ke-48. Allah berfirman, "Qul inna rabbi yakdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub." Katakanlah wahai Muhammad, inna rabbi, sungguhnya Rabbku, yakdhifu bil haqq, melemparkan kebenaran, 'allamul ghuyub, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala yang gaib. Yakdhif, al-qadhaf dalam bahasa Arab maksudnya adalah ar-ramyu bi quwwah, melempar dengan kuat, itu dengan cepat. Oleh karenanya di sini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Qul inna rabbi yakdhifu, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya Rabbku melemparkan dengan kuat ya. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud adalah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, atau yang wahyu yang Allah berikan kepada para anbiya secara umum ya. Yulqir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadi, seperti dalam surat Ghafir. Allah memberikan ruh, yaitu malaikat Jibril memberi wahyu, yulqir ruha min amrihi, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ala may yasha'u min ibadi liyunzira yaumat talaq, kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Jadi pendapat pertama maksudnya adalah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi dengan cepat. Allah mengirim Jibril, kemudian mewahyukan kepada Nabi SAW, sebagaimana Allah mengirim Jibril, Allah wahyukan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan yakdhifu bil haqq, yaitu Allah mengilhamkan kebenaran ya kepada siapa yang Allah kehendaki, atau Allah melemparkan kebenaran untuk menghancurkan kebatilan secara umum, tidak terbatas pada para anbiya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya di sini ayatnya umum, apalagi setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Katakanlah telah datang kebenaran, wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Kebenaran telah datang dan batil itu tidak akan mulai dan tidak akan pula terulang. Dan ini menunjukkan al-haq di sini umum ya, bukan sekedar wahyu, tapi kebenaran yang Allah lemparkan kepada sebagian hamba-hambanya untuk menghancurkan kebatilan. Oleh karenanya di akhir ayat Allah mengatakan Allamul ghuyub, dialah Allah yang mengetahui segala yang gaib. Yaitu kalau Allah yang melemparkan kebenaran kepada sebagian hambanya untuk membantah kebatilan, maka kebatilan tersebut akan sirna. Kenapa? Karena yang mengilhamkan adalah Allamul ghuyub, zat yang maha mengetahui segala yang gaib, yang tersembunyi di hati-hati para pembawa kebatilan, yang mengetahui syubhat yang ada dalam benak mereka. Makanya ketika Allah memberikan ilham kepada para ulama untuk membantah kebatilan-kebatilan, maka bantahan tersebut kokoh dan kuat dan menghabiskan kebatilan-kebatilan tersebut ya. Atau para ulama ketika membantah orang-orang kafir yang memiliki syubhat-syubhat, maka syubhat-syubhat tersebut, kebatilan tersebut akan sirna, karena yang melemparkan al-haq tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, Allah alam bisawab, lebih kuat ya, lebih kuat. Saya ulangi maknanya, qul inna rabbi yakdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub, karena konteksnya kita sebutkan adalah dialog antara diskusi antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir Quraisy ya, yang mereka punya syubhat-syubhat. Maka Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya Rabbku menyampaikan kebenaran ya, 'allamul ghuyub, dan dia adalah zat yang mengetahui segala yang gaib, dan kebenaran tersebut akan menghancurkan kebatilan ya. Demikian juga sebenarnya mengatakan yakdzibu bil haqq. Terkadang Allah Subhanahu wa taala melemparkan hidayah kepada seorang dengan tiba-tiba ya. Dengan tiba-tiba seorang berubah dari kebatilan menjadi al-haq. Kebatilan yang ada di dirinya kemudian menjadi hilang karena ada hidayah yang Allah berikan. Dari kufur menjadi keimanan. Terkadang gara-gara sebab yang sederhana. Tiba-tiba hidayah datang dengan dalam satu waktu dengan begitu cepat, karena al-qadhaf yaitu cepat, menunjukkan cepat ya. Ramyu biquwwah, lemparan dengan
dengan cepat. Allah alam bisa saya katakan pendapat yang kedua yang lebih kuat bahwasanya ini berbicara tentang al-haq secara umum dan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki untuk menyampaikan al-haq dan mengalahkan kebatilan. Adapun al-ghuyub jamak dari al-ghaib ya, maka secara umum al-ghuyub ada dua. Ada namanya al-ghaib al-mutlaq dan ada namanya al-ghaib an-nisbi. Al-ghaib al-mutlaq yaitu yang berkaitan tentang masa depan. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala dan sebagian rasulnya itu malaikat dan nabi yang Allah beritahukan tentang hal masa depan. Tapi asalnya adalah ghaib yang mutlak. Berbeda dengan ghaib an-nisbi. Ghaib yang nisbi, al-ghaib an-nisbi berkaitan tentang zaman sekarang dan masa lalu. Kalau kita bicara tentang masa lalu, maka ghaib bagi kita karena kita nggak tahu. Tapi bagi orang-orang terdahulu itu bukan hal yang ghaib. Bukan hal yang ghaib. Demikian juga masa sekarang. Masa sekarang bagi orang-orang terdahulu adalah hal yang ghaib, tapi bagi kita bukan hal yang ghaib karena kita hidup di masa sekarang. Demikian juga berkaitan dengan tempat. Bagi kita perkara-perkara yang terjadi misalnya di luar negeri kita nggak tahu, ya karena kita nggak hadir di situ. Tapi orang-orang yang di sana mereka tahu apa yang terjadi. Ini namanya ghaib nisbi. Artinya makhluk mungkin mengetahui, tetapi tidak semua makhluk. Sebagian makhluk mengetahui, sebagian makhluk tidak mengetahui. Seperti jin kita nggak tahu di mana mereka sedang ngapain. Gaib tapi nisbi, tapi di antara kalangan jin bukanlah hal yang nisbi. Malaikat kita nggak lihat, bagi kita gaib. Tetapi bagi kalangan malaikat adalah suatu yang tidak nisbi karena mereka saling melihat di antara mereka. Tapi berkaitan dengan masa depan tidak ada yang tahu. Isi Lauhil Mahfuz nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Malaikat tidak tahu, nabi pun tidak tahu. Allah hanya kasih tahu sebagian saja tentang hal masa depan. Dalam rangka maslahat yang Allah lihat di antaranya sebagai bukti ini seorang nabi ya, atau untuk sebagai bukti kepada atau sebagai untuk pencatatan para malaikat. Tapi intinya itu adalah rahasia Allah tentang masa depan. Yang tahu hanyalah Allah, yang Allah catat di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang tahu isi Lauhil Mahfuz kecuali Allah sendiri. Makanya ketika malaikat bertanya, Allah kabarkan sebagian tentang kondisi manusia yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Malaikat bertanya, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Ketika Allah akan menurunkan Adam, Allah menciptakan Adam di bumi, menurunkan Adam di bumi, malaikat bertanya, ya, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan manusia yang akan melakukan kerusakan di bumi dan melakukan pertumpahan darah di bumi? Apa jawaban Allah kepada malaikat? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Ya. Aku tahu apa yang wa a'lamu ma ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya. Maka malaikat Allah mengatakan, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Meskipun malaikat tahu sebagian hal gaib masa depan, bahwasanya manusia akan menumpahkan darah, akan melakukan kerusakan, tapi lebih daripada itu malaikat tidak tahu. Maksud saya ingin menyampaikan bahwasanya mengenai masa depan itu adalah gaib yang mutlak. Makanya sudah kita bahas juga ketika para jin tidak tahu bahwasanya Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Para jin tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Seandainya mereka tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, mereka akan kabur dari pekerjaan, ya. Sehingga kalau malaikat tidak tahu tentang masa depan, kalau Nabi tidak tahu tentang masa depan, apalagi jin tidak ada yang tahu tentang masa depan, maka hal yang berkaitan dengan masa depan disebut gaib mutlak. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku tahu tentang gaib masa depan, maka kafir. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang tahu al-ghaib, ya, di langit dan di bumi kecuali Allah. Maksudnya gaib yang mutlak, yaitu tentang masa depan. Tidak ada yang tahu, ya. Seperti kapan hari kiamat, enggak ada yang tahu. Ketika Jibril, itu kan masa depan. Jibril tanya kepada Nabi Muhammad SAW, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kata Nabi SAW, mal mas'ul an nabi a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Berarti gaib mengenai masa depan. Kalau ada yang ngaku tahu, maka kafir. Ya, kafir. Makanya kata Nabi SAW, man atakahinan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang kepada dukun, benarkan tentang ramalan dukun tersebut tentang masa depan, maka dia telah kafir kepada Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan tidak ada yang tahu masa depan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak tahu, Nabi tidak tahu, jin tidak tahu, apalagi mbah dukun. Jelas lebih tidak
tahu lagi. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id." Katakanlah kebenaran telah datang, ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil, dan kebatilan tidak bermula, wa ma yu'id, dan kebatilan tidak berulang, ya. Ini ungkapan orang Arab, ma yubdi'u wa ma yu'id, maksudnya akan sirna, ya, karena sesuatu yang ada itu imma musta'nif wa imma mu'adun. Musta'nif maksudnya dia muncul permulaan, itu sesuatu itu mungkin permulaan, atau sesuatu yang diulangi. Ada sesuatu yang diulangi, itulah sesuatu. Kalau enggak muncul sebagai permulaan atau sebagai sesuatu yang diulangi. Ketika Allah menafikan kedua-duanya, Allah mengatakan wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id, kebatilan tidak bermula dan juga tidak terulang, berarti kebatilan tersebut hilang secara sempurna, sirna, yang ditakbir diungkapkan oleh dalam ayat yang lain dengan zuhuq. Qul ja'al haqqa wa zahaqal batil, maksudnya telah datang kebenaran dan hilang kebatilan, sirna, ya. Artinya ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, qul inna rabbi yakdhifu bil haqq, katakanlah Rabbku telah melemparkan kebenaran, dan kebenaran yang Allah lemparkan tersebut menghancurkan kebatilan secara total. Seakan-akan tidak pernah ada. Ma yubdi'u wa ma yu'id. Tidak bermula dan juga tidak terulang. Ya, oleh karena kita dapati seperti saya katakan tadi, sebagian hamba-hamba Allah diberi ilham oleh Allah untuk membantah syubhat-syubhat, kebatilan-kebatilan yang digencarkan, dipropagandakan oleh orang kafir, dan mereka di atas kebatilan. Ketika dibantah maka habislah syubhat-syubhat mereka. Makanya sinar cahaya Islam, ya, akan tetap terang benderang, ya, walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Meskipun orang kafir benci, meskipun orang musyrikin benci, sinar kebenaran Islam akan tetap tegak, ya. Taib, ada faedah yang indah yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu berkaitan dengan kalau Allah sudah menyampaikan kebenaran, ya, melalui Al-Qur'an atau melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita bisa pastikan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Kalau ada yang menyelisihi, maka itu pasti adalah kebatilan. Pasti adalah kesesatan. Ya. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, ya. Kalau apa setelah kebenaran tidak ada kecuali adalah kesesatan. Oleh karenanya yang menyelisih Al-Qur'an dan hadis-hadis, coba saya tulis, ya. Wahyu dari Allah bisa Al-Quran atau As-Sunnah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini al-haq, ini adalah al-haq. Tidak ada yang menyelisih kecuali batil. Tidak ada yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah kecuali dolal. Dolal, kesesatan, ya. Kesesatan. Ya. Karena Allah mengatakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal, dan Allah juga mengatakan apa? Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Nah, bentuk penyelisihan ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, menyelisih dari sisi khabar, menyelisihi khabar yang datang dalam Al-Quran, dalam wahyu Al-Quran ataupun Sunnah. Yang kedua, menyelisihi hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah. Maka jika menyelisih khabar yang datang dalam wahyu, bisa dipastikan itu kedustaan.
itu merupakan kedustaan. Adapun jika menyelisih hukum-hukum bisa dipastikan kezaliman. Adalah kezaliman. Kalau ada hukum yang menyelisih Al-Quran Sunnah, pasti zalim. Pasti zalim. Kenapa? Karena hukum Allah semuanya adalah adilan. Kalau ada yang menyelisih kabar tentang berita dalam Al-Quran Sunnah, pasti kedustaan. Oleh karenanya, hukum-hukum yang berlaku, ya, selain hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, ada hukum-hukum yang berjalan tapi tidak menyisi Al-Quran Sunnah. Tidak menyisi Al-Quran dan Sunnah. Banyak hukum-hukum misalnya kemasyarakatan, hukum-hukum misalnya berkaitan dengan, mohon maaf, misalnya lalu lintas, tata tertib, RT RW, selama tidak menyisi Al-Quran Sunnah, maka pada hakikatnya adalah hukum Allah meskipun tidak secara nas, tapi dia berusaha menyesuaikan dengan hukum-hukum Allah. Sama seperti kalau kita di pondok, mungkin kita bikin peraturan-peraturan, selama tidak menyisi Al-Quran dan Sunnah, maka boleh-boleh saja. Ya, itu salah satu bentuk usaha kita menerapkan hukum-hukum Allah. Tapi kalau ada hukum-hukum yang jelas-jelas menyelisihi nas Al-Quran dan Sunnah, pasti itu kezaliman. Pasti itu kezaliman. Kenapa? Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kalau dalam menyelisih kabar pasti kedustaan, dalam menyelisih undang-undang Al-Quran pasti undang-undang kezaliman. Pasti undang-undang kezaliman, ya. Maka seorang harus yakin bahwasanya hukum Allah itulah yang adil, karena bersumber dari zat yang maha adil, ya. Tinggal dia lihat apa ini menyelisih atau tidak. Kalau tidak menyelisih, jalankan, enggak ada masalah. Dan Al-Alusi menyebutkan dalam tafsirnya banyak undang-undang yang bisa dibuat tanpa menyelisih Al-Quran dan Sunnah, berkaitan dengan kekeluargaan, berkaitan dengan ketatanegaraan. Tapi kalau sudah benar-benar ada nasnya menyelisih Al-Quran Sunnah, pasti itu kezaliman. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in dhalaltu fa innama adhillu ala nafsi." Katakanlah, jika aku sesat, maka sungguhnya aku sesat atas kemudaratan diriku sendiri. Wa in ihtadaitu, dan jika aku mendapat hidayah, fa bima yuhi ilayya rabbi, karena berkat wahyu yang Allah berikan kepadaku. Innahu sami'un qarib. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha dekat. Ini adalah bentuk tanazul, yaitu Rasulullah SAW disuruh untuk mengalah dalam perdebatan. Ini sudah kita sebutkan dalam ayat sebelumnya, ya. Wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin, sudah kita jelaskan. Ini juga bentuk tanazul, ya, kami atau engkau, kalian yang sesat atau yang benar, ya. Nabi tidak mungkin sesat, ya, tapi dalam bentuk tanazul, mengalah dalam berdebat supaya mereka mau mendengar hujah-hujah Nabi SAW. Demikian juga la tus'aluna amma ajramna, ya. Kalian tidak akan ditanya tentang apa yang kesalahan kami. Ini juga bentuk tanazul. Di antaranya ini, qul in dhalaltu fa innama adhillu ala nafsi. Katakanlah wahai Muhammad. Allah mengulangi lagi mengatakan katakanlah, agar mereka perhatian. Kenapa? Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, karena mereka ngotot. Mereka mengatakan Nabi sesat. Jadi setelah dialog diskusi, mereka tetap ngeyel mengatakan Muhammad sesat. Ya sudah, katakanlah kepada mereka, qul in dhalaltu, kalaupun aku sesat, fa innama adhillu ala nafsi, maka aku sesat atas diriku sendiri. Kalian tidak ada urusan denganku. Tapi ingat, wa in ihtadaitu, kalau aku dapat hidayah, fa bima yuhi ilayya rabbi, karena wahyu yang Allah berikan kepadaku. Di sini adab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyandarkan kesesatan, tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika hidayah Nabi tidak sandarkan kepada dirinya. Ketika Rasulullah berkata qul in dhalaltu, kalau aku sesat, fa innama adhillu, aku sesat sendiri atas diriku. Ketika berbicara tentang hidayah, wa in ihtadaitu, jika aku dapat hidayah, fa bima yuhi ilayya rabbi, maka karena wahyu yang Rabbku berikan kepadaku. Jadi ini untuk menghilangkan rasa ujub bahwasanya kita kalau dapat hidayah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ngaji, bisa salat, bisa bayar zakat, bisa terbuka untuk sedekah, bisa berbakti kepada orang tua, bisa sayang kepada anak istri, bisa mudah memaafkan, ya. Banyak hal, semangat baca Quran, banyak hal yang Allah berikan kepada kita, semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi, kalau aku dapat hidayah, maka itu dari Rabbku. Innahu sami'un qarib, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami' qarib. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha
dekat ya. Sami' kata Ibnu Katsir rahimahullah yaitu Sami' berkata sami'un li aqwali al-ibad qaribun mujibu da'watid da'i. Qaribun mujibu da'watid da'i. Ibnu Katsir ya menafsirkan Sami' li aqwal al-ibad qarib mujib da'watid da'i. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu." Fa inni dalam ayat yang lain fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Idza da'an, da'ani. Jika hamba-Ku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah aku dekat, aku sangat dekat, yaitu kedekatanku, aku menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Demikian dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arbi wa anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiban. Innama tad'una sami'an qariban." Kata Nabi ketika sahabat berzikir dengan keras, kata Nabi SAW, rendahkanlah suaramu, suara kalian untuk diri kalian aja, enggak usah keras-keras. Kenapa? Kalian tidak sedang menyeru asam yang tuli, wala ghaiban yang gaib, yang tidak hadir. Innama tad'una sami'an qariban. Sesungguhnya kalian sedang mendengar, sedang menyeru zat yang maha mendengar dan maha dekat. Maka tidak perlu keras-keras ya. Saya ingin beri tambahan ya. Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah dalam sifat ilmu ya. Mereka pada hakikatnya tidak menetapkan sifat mendengar. Mereka tidak menetapkan sifat mendengar. Sifat mendengar mereka takwil. Mereka takwil menjadi al-ilm bil masmu'at. Tentang menjadi ilmu, itu ilmu tentang hal-hal yang terdengar. Hal-hal yang terdengar. Jadi mereka tafsirkan dengan sifat ilmu. Sama juga ya. Mereka mentakwil sifat melihat. Mereka mentakwil sifat melihat dengan al-ilm bil mubsarat, yaitu ilmu tentang hal-hal yang terlihat. Kenapa mereka mentakwil? Saya jelaskan. Karena mereka punya syubhat orang Asy'ariyah. Ini saya sudah jelaskan dalam masalah ilmu filsafat, pengaruh ilmu filsafat terhadap filsuf muslim dan juga filsafat terhadap ahlul kalam, baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyah, bisa dilihat dalam YouTube ya. Intinya mereka punya syubhat bahwasanya Allah itu statis, tidak boleh dinamis. Allah statis, tidak boleh dinamis ya. Nah, kalau mereka mengatakan Allah mendengar, sementara yang didengar berubah-ubah. Sekarang Allah sedang mendengar kita enggak? Kalau kita ahlu sunnah mudah. Masyarakat tahu Allah sedang mendengar kita berbicara. Ya. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Qad sami Allahu qaula allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah sedang mendengar diskusi kalian berdua. Diskusi kalian berdua antara Al-Mujadilah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah menggunakan fi'il mudhari, Allah sedang mendengar. Sebelum juga qad sami, Allah telah mendengar. Allah sedang mendengar. Mereka bingung karena kalau objeknya, sekarang saya sedang berbicara. Saya ngomong nih, ini A, I, U, dari tadi saya berbicara. Ini kan dinamis, pembicaraan saya dinamis. Sementara mereka meyakini Allah statis, tidak boleh dinamis. Nah, kalau Allah mendengar, seperti yang kita pahami mendengar, sementara objek yang didengar dinamis, maka Allah tidak bisa pada Allah.
Terus bagaimana? Kalau gitu Allah tidak mendengar seperti yang kita pahami, tapi mendengar artinya ilmu. Ilmu dengan sesuatu yang terdengar. Sama dengan melihat. Kalau kita Allah Maha melihat. Sekarang Allah sedang melihat saya ke kanan, saya ke kiri, saya bergerak-gerak. Dan Allah sedang melihat saya bergerak-gerak. Kita yakin itu. Secara orang awam juga mengetahui Allah sedang melihat. Allah Maha melihat. Ya, mereka orang Asy'ariyah bingung karena ini adalah perkara yang dinamis. Sementara Allah tidak boleh dinamis, Allah statis. Syubhat mereka syubhat falasifah. Orang filsafat Yunani, ya, Platonis, kemudian Aristoteles masuk semua dalam pikiran mereka sehingga mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak boleh dinamis. Nah, kalau objeknya sesuatu yang terlihat bergerak-gerak, ini tidak bisa bagi Allah. Kalau gitu mereka takwil melihat, Allah tidak melihat menurut mereka. Melihat itu maksudnya Allah mengetahui tentang perkara yang terlihat. Sehingga akhirnya mereka mentakwil mendengar, sifat mendengar dengan sifat ilmu, dan mereka mentakwil sifat melihat dengan sifat ilmu. Melihat artinya mengilmu yang terlihat, mendengar artinya mengilmu yang terdengar. Dan ini jauh dari nalar, sehingga mereka punya ungkapan yang aneh. Ini diungkap oleh mereka. Kata mereka, Allah mendengar yang terlihat, dan Allah melihat yang terdengar. Mereka punya ungkapan demikian. Jadi mereka punya ungkapan Allah mendengar yang terlihat dan Allah melihat yang terdengar. Kita kan aneh, namanya melihat ya yang terlihat, mendengar yang terdengar. Kenapa mereka ungkapkan demikian? Karena menurut mereka mendengar sama dengan melihat sama dengan ilmu. Sama dengan ilmu. Tentu kita tahu beda antara ilmu dengan mendengar dan melihat. Dua hal yang berbeda. Allah punya nama Al-Alim, Allah punya nama As-Sami, Maha mendengar. Beda dengan Al-Ilmu. Jadi pada hakikatnya mereka menolak sifat ilmu dan sifat melihat. Ini sekedar saya ingin sampaikan, pembahasan lebih panjang saya sudah sampaikan dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Insyaallah saya tulis dalam buku Syarah Aqidah Wasithiyah yang saya persiapkan. Tapi intinya ini antara syubhat mereka sehingga mereka tidak meyakini seperti kita. Kalau kita Allah Maha mendengar, kita sedang ngomong Allah dengar. Mau ngomong A, ngomong B, mau ngomong ini, semua orang yang bicara Allah dengar. Ketika di padang Arafah, jutaan orang berdoa kepada Allah dengan berbagai permintaan dan berbagai bahasa, Allah dengar seluruhnya. Ya. Dan Allah melihat mereka semuanya. Dengan penglihatan, bukan dengan ilmu. Beda antara ilmu dengan melihat. Beda antara ilmu dengan mendengar. Syubhat-syubhat mereka, bantahan mereka, bukan kita bahas di sini, sekedar saya kasih tahu aja agar kita jangan terjebak dengan syubhat orang-orang falasifah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idh fazi'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib. Ayat 51. Dan alangkah hebatnya jikalau kamu melihat ketika mereka orang-orang kafir terperanjat ketakutan pada hari kiamat, maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Baik, walau tara, ketika engkau melihat wahai Muhammad atau orang yang baca Al-Qur'an, ya. Ada yang mengatakan maksudnya walau tara, kalau engkau melihat. Engkau di sini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengartikan umum, siapa sih yang baca Al-Qur'an terkena khitab ini, pembicaraan ini kepada yang baca Al-Qur'an. Walau tara, seandainya engkau melihat. Apa yang engkau lihat tidak disebutkan. Ditafsirkan yaitu segala hal yang menakutkan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yaitu amrun hailan, kau akan melihat ketika itu perkara yang dahsyat, mandharan mufzi'an, perkara yang menakutkan, mengerikan, ya. Halah munkarah, perkara yang munkar, syiddah syadidah, perkara yang sangat dahsyat, ya, semua yang sangat mungkin bisa kita lihat pada hari tersebut. Kapan? Idh fazi'u, ketika orang-orang musyrikin fazi'u, ketakutan. Al-faza' yaitu adalah al-khauf al-mufaji', yaitu rasa takut yang tiba-tiba. Rasa takut yang datang tiba-tiba, ya, karena kedahsyatan tersebut, tiba-tiba ketakutan tersebut tiba-tiba muncul, kaget kalau bahasa kita, kaget terperanjat. Mereka dibangunkan oleh Allah melihat kondisi yang sangat mengerikan, idh fazi'u, dan itu pada hari kiamat kelak seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati man fil ardi illa man sya'allah. Ketika ditiupkan sangkakala, fa fazi'a,
maka semua orang ketakutan. Ya, ketakutan, ya, kaget yang di langit maupun yang di bumi, semuanya ketakutan. Di langit maksudnya para malaikat juga ketakutan, di bumi maksudnya manusia. Hari yang sangat dahsyat. Di hari tersebut, ya, yang lebih sangat mengerikan adalah orang-orang musyrikin. Walau taro, kalau kau melihat di hari ketika mereka terperanjat, kaget, ketakutan, karena tadi saya katakan al-faza, artinya al-khauf al-mufaji, ketakutan yang tiba-tiba. Kau akan melihat segala hal, banyak hal yang kau lihat. Dan Allah tidak menyebutkan maf'ul bih. Sini kaidah tafsir, kalau maf'ul bih tidak disebutkan, memberikan keumuman. Ya, engkau bisa melihat perkara yang mengerikan, engkau bisa melihat kondisi mereka yang mengenaskan, engkau bisa melihat perkara yang dahsyat, apa saja yang bisa dilihat pada hari tersebut. Fala fauta, ya, tidak ada mereka bisa lolos ketika itu, tidak bisa lolos. Yaitu mereka tidak akan lolos dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebenarnya maksudnya fala fauta lahum. Tidak ada kelolosan bagi mereka, tapi lahumnya Allah hapus. Fala fauta itu lebih mengena. Ketika lahumnya dihilangkan, fala fauta artinya seakan-akan tidak ada sama sekali keselamatan bagi mereka. Mereka tidak akan lolos. Kalau di dunia mereka sering lolos, ya. Orang pelaku maksiat, orang kafir sering lolos. Mereka ini zalim, ini bunuh orang sana, menzalimi ini, menyiksa, lolos, lalu lolos, tidak ada. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Ala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dzalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan kau menyangka bahwasanya Allah lalai dari orang-orang zalim. Allah tidak lalai, Allah tahu, tapi Allah biarin aja. Innama yu'akhiruhum, Allah tunda mereka, ya, nanti pada hari kiamat kelak, tatkala mata-mata terbelalak, ya, tatkala mereka ketakutan, fala fauta, maka tidak ada keselamatan bagi mereka. Mereka tidak bisa lolos, ya. Mereka tidak bisa lolos. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ukhidhu min makanin qarib, dan mereka diambil dari tempat yang dekat. Apa yang dimaksud dengan tempat yang dekat di sini? Maka ada beberapa pendapat. Sebagian ulama berpendapat maksudnya kuburan, karena mereka diambil dari kuburan untuk lemparkan dalam neraka jahanam. Tempatnya dekat, enggak jauh-jauh. Atau ada yang mengatakan al-mahsyar, di padang mahsyar, tempat yang dekat untuk masuk neraka. Artinya apa ini maksudnya? Kata Allah, nanti pada hari kiamat kalau kalian melihat kondisi yang sangat mengenaskan, bagaimana mereka ketakutan, mereka tidak bisa lolos. Wa ukhidhu min makanin qarib, dan mereka ditarik, diambil untuk lemparkan neraka dari tempat yang dekat. Kenapa disebut tempat yang dekat? Menunjukkan tidak ada penundaan bagi mereka. Kapan mereka siap masuk neraka, tidak ada penundaan, dan mereka tidak bisa kabur. Ainal mafar, tidak ada tempat lari. Ainal mahrab, tidak ada tempat lari. Mereka tidak bisa lari, mereka tidak bisa kabur. Sehingga kalau seandainya seorang mau ditangkap dia kabur, berarti min makanin ba'id. Wa ukhidhu min makanin ba'id, diambil dari tempat yang jauh karena kabur. Tapi di padang mahsyar enggak ada mau kabur, enggak bisa. Enggak bisa kabur, mau kemana? Sehingga dikatakan wa ukhidhu min makanin qarib. Mereka diambil dari tempat yang dekat, enggak bisa lolos. Cepat tinggal masukkan ke neraka, cemplungkan dalam neraka jahanam, ya. Mereka tidak bisa untuk kabur sama sekali, dan tidak ada penundaan sama sekali. Ya, ini menunjukkan kondisi yang mengenaskan bagi mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu amanna bih. Mereka langsung berkata, kami beriman, kami beriman. Mereka tidak mau tunda-tunda. Mereka berharap ketika mereka mengaku mereka beriman, mereka akan selamat. Karena mereka enggak bisa kabur, mau kabur kemana? Ya. Wa ukhidhu min makanin qarib, diambil dari tempat yang dekat, masukkan neraka gampang. Wa qalu amanna bih, kata mereka yang beriman. Beriman dengan apa? Dengan beriman dengan seluruh yang mereka ingkari. Bisa jadi beriman kepada Allah dulu mereka tidak beriman. Beriman kepada kenabian Nabi Muhammad SAW dulu mereka tidak beriman. Mereka dulu bisa jadi maksudnya beriman kepada hari kebangkitan karena mereka dahulu mengingkari hari kebangkitan. Bisa jadi mereka beriman dengan neraka karena mereka dulu mendustakan neraka jahanam, ngejek-ngejek, ya. Mereka beriman. Segera mereka mengucapkan wa qalu amanna bih, dan mereka berkata kami beriman, tetapi tidak ada faedahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu, ya. Tanawush itu maksudnya tanawul. Tanawush maksudnya tanawul, ya. Tanawush maksudnya adalah akhdhu syai' min ba'id, mengambil sesuatu dari dari tempat yang jauh. Syekh Utsaimin berkata,
Tanawastu syai' yakni akhadtuhu bi atrafi asabi'i an bu'ad, yaitu aku mengambil sesuatu dengan ujung-ujung jariku dari jauh. Artinya kalau aku megang suatu tidak akan megang dengan mudah begini. Kalau dari dekat kita bisa pegang, saya bisa pegang spidol dengan kokoh. Tapi kalau dari jauh saya hanya bisa megang dengan jari begini, sulit. Ya, karena saya ngambil dari jauh, saya tidak bisa megang begini. Saya tanawush, saya hanya mengambil dengan ujung jari saya. Artinya saya tidak memegang dengan kokoh. Beda dengan tanawul. Kalau tanawul dari jarak dekat, tanawush dari jarak jauh sehingga mengambilnya tidak kokoh. Ya. Apa yang maksudnya? Wa anna lahumut tanawush, bagaimana mereka bisa mengambil keimanan, ya, tidak beriman min makanin baik dari tempat yang jauh. Artinya mereka ingin beriman. Mereka mengatakan aman nabi, kami beriman. Kata Allah, bagaimana iman kalian mau diterima? Kalian tidak bisa mengambil bahkan dari tempat yang jauh kalian pun tidak bisa, apalagi tempat yang dekat. Jangankan dari tempat yang dekat, dari tempat yang jauh kalian pun tidak bisa mengambil keimanan, tidak ada kesempatan. Kata sebagian ulama bahwasanya wa anna lahumut tanawush, mereka ingin beriman, sementara iman itu hanya bermanfaat ketika di dunia. Tidak mungkin kalian kembali ke dunia, mustahil. Ya. Tidak mungkin. Sehingga sangat jauh, itu mustahil, suatu yang mustahil. Wa anna lahumut tanawush, bagaimana mungkin kalian bisa beriman sementara iman yang diterima kalau kalian masih dulu hidup di dunia. Sementara kalian sekarang di hari kiamat tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Bumi sudah dihancurkan. Langit sudah dihancurkan. Gimana mau kembali lagi ke dunia? Jadi ini maksudnya uslub Allah, metode Allah untuk menjelaskan sesuatu yang mustahil. Wa anna lahumut tanawush. Bagaimana mereka bisa meraih keimanan dari tempat yang jauh. Mereka di akhirat, sementara bumi kehidupan masa lalu. Seandainya mereka ngambil di masa depan, mungkin mereka masih mengejar. Sementara mereka berjalan ke depan, tempat beriman sudah masa lalu sudah lewat, jadi mustahil. Jadi mengambil dari akhirat untuk beriman di masa lalu, di dunia mustahil. Makanya dikatakan wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Bagaimana mereka bisa meraih keimanan dari tempat yang jauh? Maksudnya dari akhirat ingin balik beriman di tempat yang jauh di dunia, dan itu sudah tidak mungkin lagi, mustahil. Ini metode Allah dalam menyampaikan sesuatu yang mustahil dan bentuk penghinaan kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad kafaru bihi min qabl. Mereka telah kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, kafir terhadap hari kiamat sebelumnya, kafir kepada hal yang mereka ingkari, ya. Mereka sudah kafir ketika itu, maka tidak mungkin lagi bermanfaat iman mereka, ya. Karena percuma, ya, namanya iman itu sesuatu yang gaib. Sekarang sudah di hadapan mereka neraka semua, ya, iman mereka tidak ada manfaatnya. Karena ketika mereka melihat neraka, mereka langsung beriman, dan iman tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali. Kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Tidak ada bermanfaat iman, ya, bagi seseorang, ya, sebelumnya mereka tidak beriman, ya, dan tidak berbuat kebaikan. Iman di hari kiamat tidak ada faedahnya sama sekali. Wa qad kafaru bih min qabl. Percuma kalian beriman, kalian telah kufur sebelumnya. Wa yakdzifuna bil ghaibi min makanin ba'id. Dan mereka yakdzifuna bil ghaib, yaitu mereka menduga-duga tentang Nabi dari tempat yang jauh. Mereka menduga-duga, yakdzifuna bil ghaib artinya yarjumuna bil ghaib. Ya, mereka menduga-duga tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan Muhammad itu enggak ada namanya hari kebangkitan, enggak ada namanya neraka, enggak ada. Itu mereka duga-duga saja, rajman bil ghaib. Yakdzifuna bil ghaib maksudnya rajman bil ghaib. Mereka menduga-duga. Mereka tidak punya dalil untuk menolak adanya hari kebangkitan. Secara akal mereka tidak bisa bantah, apalagi secara dalil. Makanya Allah mengatakan wa yakdzifuna bil ghaibi, mereka menduga-duga ketika di dunia untuk kufur, mereka menduga-duga, mereka mengatakan apa itu hari kiamat? Hanya persangkaan mereka, bidzon, hanya persangkaan mereka. Kemudian tanpa ada dalil, kemudian mereka mengatakan Muhammad adalah orang gila, Muhammad adalah penyihir, Muhammad adalah dukun. Ini juga mereka menduga-duga dari tempat yang jauh. Min makanin ba'id. Seharusnya kalau mereka ingin mencari kebenaran, harusnya mereka mendekat kepada Nabi, berusaha untuk mengetahui sehingga mereka bisa mengetahui dari tempat yang dekat. Itu maksudnya.
Tapi yang mereka lakukan tidak. Mereka menduga-duga dari tempat yang jauh. Seharusnya kalau mereka ingin tahu, mereka datang kepada Nabi, dekatin, minta penjelasan Rasulullah SAW. Itu namanya dari tempat yang dekat. Tapi sudah dari tempat yang jauh, dibangun di atas duga-dugaan, maka ini membuat mereka akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menuduh yang tidak-tidak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat terakhir kata Allah, "Wahila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi asyaihim min qablu innahum kanu fi syakkim murib." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahila bainahum," dan dihalangilah di antara mereka, "wa baina ma yashtahun," dari apa yang mereka kehendaki, "kama fu'ila bi asyaihim min qabl," sebagaimana dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka sebelumnya, ya. Innahum kanu fi syakkim murib, sungguhnya mereka dahulu dalam keraguan yang mendalam, ya. Baik. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ini perbedaan antara Syekh Utsaimin juga, dan dia dua tafsir tapi saya ingin menyampaikan satu hal di sini, berbeda antara Syekh Utsaimin dengan Syekh Sa'di. Syekh Sa'di mengatakan wahila bainahum wa baina ma yashtahun, terhalanglah mereka dari apa yang mereka hasratkan, yang syahwatkan. Maksudnya kata Syekh Sa'di yaitu minal maladzat, tentang kenikmatan, tentang kenyamanan, ketika tentang anak-anak, ingin bertemu anak-anak, mana ingin ketemu dengan pembantu-pembantu mereka di akhirat, tapi mereka terhalangi dengan apa? Dengan kekufuran yang mereka lakukan, sehingga mereka di akhirat tidak bisa merasakan kelezatan, padahal mereka ingin berlezat-lezat di akhirat juga, tapi terhalangi. Adapun Syekh Utsaimin menafsirkan ma yashtahun, apa yang mereka kehendaki ketika di akhirat, maksudnya mereka ingin beriman. Dua pendapat di kalangan para ahli tafsir, ya. Dan maksud saya Syekh Sa'di guru, Syekh Utsaimin murid, tapi bisa berbeda antara guru dan murid. Itu biasa, ya. Berbeda antara guru dan murid. Ketika murid menyelisih guru tidak berarti murid merendahkan guru. Perhatikan ini, ya. Ini faedah, tidak berarti murid menyelisih guru berarti murid merendahkan guru. Dan banyak ulama dahulu, Imam Syafi'i menyelisihi Imam Malik, Imam Syafi'i menyelisihi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, gurunya. Imam Ahmad menyelisihi Imam Syafi'i, ya. Biasa. Kemudian murid-murid Imam Syafi'i, ya, juga menyelisih Imam Syafi'i, seperti Al-Muzani menyelisih Imam Syafi'i dalam banyak hal. Al-Muzani, dan tidak ada mengkonsekuensikan bahwasanya sang murid tidak menghormati sang guru, enggak, ya. Jika dibangun di atas ilmu, saling menghormati di antara mereka, bukan merendahkan yang lainnya, maka tidak ada masalah, ya. Ini contoh, maksud saya ingin menyampaikan bahwasanya Syekh Utsaimin menyelisih gurunya. Ma yashtahun di sini diartikan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, maksudnya perkara-perkara kelezatan seperti syahwat mereka, atau ketemu dengan istri mereka, anak mereka, bantu-bantu mereka, ya. Ketika di akhirat mereka tidak bisa menemukan hal tersebut karena hila bainahum wa baina ma yashtahun, dihalangi. Apa yang menghalangi? Kekufuran, ya, buat mereka terhalang. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan iman, mereka ingin beriman tapi mereka terhalangi. Apa yang buat mereka terhalangi dari keimanan? Kesombongan, hasad, dengki, banyak hal, ya, syubhat. Wahila, dihalangi, tidak disebutkan apa yang menghalangi, maka kita bisa tafsirkan secara umum, mereka terhalangi. Apa yang menghalangi Allah tidak sebutkan. Dan kaidah kalau tidak disebutkan maka memberikan faedah umum, dan mereka bisa terhalangi dengan banyak hal. Kenapa orang tidak beriman? Banyak hal, karena syahwat bisa jadi. Kalau saya masuk Islam, khamar nanti halal, khamar nanti haram kalau masuk Islam. Mungkin kalau agama yang lain ada yang halal, ya, mungkin. Kalau saya masuk Islam repot, harus pakai jilbab misalnya. Kalau masuk Islam repot, harus disunat. Kalau masuk Islam nanti harus pakai salat 5 waktu. Saya nggak bisa lagi gini, nggak bisa. Ini contoh orang tidak masuk Islam karena syubhat. Atau saya tidak masuk Islam. Kenapa? Kalau masuk Islam nanti saya terhina atau yang lain. Banyak syubhat, ya. Ya, atau saya merasa rendah atau gimana, atau takut ditinggalkan oleh keluarga, atau takut macam-macam. Banyak hal yang buat orang terhalangi dari keimanan. Kama fu'ila bi asyaihim min qabl, sebagian dilakukan oleh orang-orang semisal mereka sebelumnya. Ya, orang-orang musyrikin terhalangi dari keimanan. Orang-orang yang semisal mereka, ya, mungkin kaum Ad, kaum Samud juga demikian. Innahum kanu fi syakkim murib, sungguhnya mereka dalam keraguan yang mendalam, ya. Ini dalil bahwasanya keraguan terhadap Islam merupakan kekufuran. Hati-hati, ikhwan. Iman itu adalah sesuatu yang kokoh. Seorang berusaha memperkuat keimanannya. Sekarang ini, di zaman sekarang, banyak sekali syubhat tersebar di medsos, di internet, yang buat seorang ragu dengan Islamnya, terutama kaum liberal. Kaum liberal ingin membuat kaum muslimin
Tidak harus pindah agama. Ingat, iblis tidak harus orang pindah agama, tapi iblis membiarkan seorang dalam agamanya, agama Islam, tapi ragu tentang agamanya sudah cukup membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan di antara kufur adalah keraguan. Datanglah subhat-subhat orang liberal, kemudian seakan-akan, wah, bukan kita aja yang benar, yang lain juga benar. Agama lain juga mau surga. Jangan hanya, akhirnya ragu dengan agamanya sendiri. Ketika dia ragu dengan agamanya sendiri, sudah cukup mengeluarkan dia dari Islam, dan itu tidak perlu harus pindah KTP, ya, tidak perlu. Ya. Kita dalam Islam ada toleransi, sama beragama. Itu pembahasan masalah keyakinan masing-masing meyakini. Jangankan kita masing-masing agama meyakini apa yang mereka yakini. Ya. Hukum asal dalam beragama eksklusivisme, bukan pluralisme. Setiap agama masing-masing, kita mohon maaf, kita bilang agama Nasara yakin mereka agama yang paling benar. Tidak bisa masuk surga kecuali beriman kepada Nabi Isa sebagai juru selamat. Agama Yahudi apalagi eksklusivisme, merasa dia yang paling benar. Sama Hindu, Buddha semuanya merasa paling benar. Nah, tiba-tiba kita Islam merasa semuanya benar. Ini kekonyolan. Kekonyolan yang didengung-dengungkan oleh orang-orang liberal. Nah, mereka saja agama lain tidak merasa sama dengan kita. Makanya kalau merasa sama, ngapain ada kristenisasi? Ngapain? Enggak. Ngapain ada kristenisasi? Ngapain kalau ada keluarga mereka yang masuk Islam kemudian diintimidasi? Ngapain? Ya. Berarti mereka menganggap selain agama mereka sesat. Itu jelas. Ini ada bodoh-bodohnya orang liberal, kemudian mengajari kita untuk menganggap semuanya benar. Ini tipuan iblis. Karena siapa saja ragu tentang agamanya, sudah cukup membuat dia keluar dari Islam. Maka waspada. Tapi demikian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selesai dari surat Saba. Insyaallah apa yang sudah saya sampaikan ini sudah ditranskrip dan sudah disampaikan. Insyaallah dalam bulan depan insyaallah bukunya sudah terbit ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan para pemirsa Roja yang setia mengikuti apa yang saya sampaikan dari surat Luqman sampai surat Saba. Insyaallah dicetak dalam satu buku. Insyaallah dalam mungkin di awal April sudah terbit biidznillah taala. Habis waktu ya? Oh, ya. 1 menit lagi. 1 menit lagi kalau gitu sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita bertemu di tafsir surat yang lain pekan depan biidznillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.